Kegiatan yang kedua yang biasa dilakukan oleh Al-Maghfurlah adalah melakukan sholat tarawih berjamaah. Dalam hal ini, Imam Nawawi dalam bukunya Al-Adhkar, beliau mengatakan, "I'lam anna sholatat tarawih sunnatun bittifaqil ulama." Imam Nawawi mengatakan bahwa sholat tarawih itu hukumnya sunnat bittifaqil ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama. Wahiyya isyruna raka'atan. Sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat. 20 rakaat inilah berdasarkan mazhab, ya, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menyaksikan pada suatu malam setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang melakukan taraweh secara bergerombol-gerombol. Ada yang melakukan sholat taraweh sendiri di pojok masjid, ada juga yang berimam dengan salah seorang mereka, tapi jumlahnya tidak banyak. Akhirnya Sayyidina Umar mempelopori pelaksanaan sholat taraweh berjamaah ini, di mana di masa Rasulullah itu sholat taraweh tidak dilakukan secara berjamaah. Perbuatan ini diakui sendiri oleh Sayyidina Umar adalah perbuatan yang baru, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, hazihi al-bid'ah wa ni'mal bid'atu hazi. Ini memang perbuatan bid'ah, dan inilah sebaik-baik bid'ah. Pernah ada orang membantah menghadap Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali tentang jumlah rakaat dalam sholat taraweh. Ya. Ia mengatakan sholatnya Nabi, tarawehnya itu tidak lebih dari 11 rakaat. Ya. Maka Al-Maghfurlah memerintahkan Kiai Mahya untuk membawa kitab Bulughul Maram. Kemudian disuruh baca tentang hadis yang menerangkan bahwa Nabi sholat, baik itu di luar bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan, itu tidak lebih dari 11 rakaat. Disuruh baca itu kitab gundul, maka orang yang datang menggugat ternyata tidak bisa baca kitab gundul. Langsung saja, ya, Al-Maghfurlah menuding, lo nyalain siapa? Sayyidina Umar, ya, baca kitab aja nggak menjes. Artinya bukan level, ya, bukan level kalau orang yang nggak bisa baca kitab gundul kemudian menyalahkan seorang sahabat, menyalahkan seorang ulama, ya, apalagi sekaliber Sayyidina Umar Ibnul Khattab yang dijamin masuk masuk surga. Selain sholat taraweh, juga Al-Maghfurlah melakukan sholat-sholat yang masnunah, baik itu rawatib, baik itu tahajud, ya, baik itu sholat duha, baik itu sholat tasbih, dan lain-lain. Dalam hal ini, ada orang menanyakan, apakah sholat tahajud itu
sama dengan sholat taraweh. Apakah sholat taraweh itu termasuk sholat apa? Tahajud. Ini penjelasannya adalah tahajud ini sholat yang dia lakukan ketika orang tidur kemudian bangun. Tidur bangun melaksanakan sholat, maka sholat yang dilakukan setelah bangun tidur itu adalah sholat tahajud. Sedang taraweh yang dilakukan itu biasanya habis sholat isya, itu lebih populer dikenal dengan qiyamul lail. Sehingga ada hadis yang mengatakan bahwa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang qiyamul lail, qama, di dalamnya adalah taraweh, ya, min Ramadan, pada bulan apa? Ramadan. Ya. Imanan wahtisaban, karena mengimani perintah Allah, wahtisaban, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Karena itu di kita ini biasanya dalam penyelenggaraan i'tikaf, sholat taraweh juga dilakukan, kemudian sepertiga malam masing-masing juga bangun untuk melakukan sholat tahajud. Hal ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini kita ini sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan untuk banyak melakukan sholat-sholat sunnah. Ya, tadi sudah disebutkan salah satunya sholat-sholat rawatib, baik ba'diyah maupun apa? Qabliyah. Karena salah satu hikmah dari as-shalah al-masnunah yang disebut dengan nawafil, yaitu untuk menambal kekurangan-kekurangan sholat fardu. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar menyebutkan, anna as-shalah al-masnunah tujbirul faridah idza naqasat. Sholat-sholat sunnah itu dapat menambal kekurangan-kekurangan sholat apa? Fardu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, di mana apabila orang menemukan pada malam itu Lailatul Qadar walaupun sekejap, maka dia dicatat ibadahnya itu sama atau lebih baik daripada ia beribadah 1000 bulan. Oleh karena itu, Al-Maghfurlah ini sejak muda melaksanakan i'tikaf walaupun secara individu. Baru pada tahun 1398 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1978, maka beliau mensponsori i'tikaf
di Masjid At-Taqwa. Beliau sendiri yang menyusun pedoman jadwal pelaksanaan Iktikaf. Dengan demikian, apa yang dilakukan selama 24 jam menjadi lebih terarah, lebih terisi, lebih padat, tidak ngaur ketimbang setiap orang baru mencari-cari apa-apa yang bisa dilaksanakan dalam iktikaf. Kata beliau, iktikaf ini adalah salah satu sunnah Rasulullah yang banyak ditinggalkan orang. Karena itu, siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, malah dialah termasuk orang yang akan bersama-sama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tentunya selain amalan-amalan tadi, kita juga dianjurkan banyak berdoa. Karena ada 3 amalan yang Allah tidak menolak ketiga amalan itu. Ada 3 doa yang Allah tidak tolak 3 golongan orang tersebut. Salah satun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang Allah tidak tolak doanya itu. Yang pertama, as-saim hatta yubtira. Yang pertama, doa orang yang berpuasa sehingga ia berbuka di sore hari. Yang kedua, al-imamul adil. Doanya seorang pemimpin yang berlaku adil. Dan yang ketiga, da'watul mazlum. Oleh karena itu, sepanjang orang melakukan saim, siam, maka sepanjang itu orang dianjurkan untuk memanjatkan doa. Terutama doa-doa yang warid, yang biasa dibaca dan diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, pada bulan Ramadan, bulan yang mulia, adalah dianjurkan untuk banyak bersedekah. Kata Rasulullah, Abdulus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Dan pada bulan inilah Rasulullah paling banyak memberikan sedekah, khususnya kepada fakir, miskin. Kalau di At-Taqwa ini biasanya kalau maghrib itu ada namanya buka puasa bersama, dan warga berbondong-bondong untuk membawa jamuan semampunya, baik itu berupa minuman, berupa makanan, dan lain-lain. Mengapa? Karena orang yang memberikan makanan untuk berbuka orang yang berpuasa sama pahalanya yang didapat dengan orang yang melakukan puasa. Kemudian terakhir yang beliau sering singgung-singgung adalah kemana itu malam, katanya sepi, tidak ada yang takbir, begitu. Berarti beliau ini melakukan takbir, dan pada malam itu biasanya beliau tidak tidur. Beliau sering mensitir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man ahya lailatal aid lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Siapa orang yang menghidupkan, artinya melakukan takbir lailatul aid
pada 2 malam Id, Idul Adha dan Idul Fitri, lam yamut qalbuhu, hatinya tidak bakalan mati ketika hati-hati orang lain pada mati. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.